Sunday. Ada semangat memuji Tuhan, amin. Oke teman-teman, sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman penting nih yang pengen aku sampaikan buat teman-teman semuanya. Yang pertama, ibadah kita hari ini akan didayani oleh teman kita yang luar biasa dan yang pastinya powerful banget, yaitu ada Gracia, Kak Rahel, Kak Jerry, dan Kak Kisya dengan tema Freedom in Forgiveness. Wow, pasti bakal seru banget sih. Pokoknya jangan sampai ke-skip ya teman-teman. Dan jangan lupa siapin Alkitab dan catatannya ya teman-teman, biar firman ini bakal jadi rema di hati kita masing-masing. Ada amin? Amin. Pengumuman yang kedua, komsel kita masih online via Zoom meeting ya teman-teman. Nanti linknya bakalan di-share di grup Master Plan. Jangan lupa join ya. Yang ketiga, persembahan dan perpuluhan bisa kalian langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Dan bisa juga kalian scan barcode-nya ya. Oke teman-teman, sekian pengumuman dari aku. Mari kita siapin hati kita, pikiran kita, agar kita bisa menyembah nama Tuhan. Let's worship Him. Happy Sunday! Shalom teman-teman Master Plan, apa kabar semuanya? Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, aku mau ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul walaupun kami masih dalam keadaan online. Tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di mana kami berada Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap kami lewat ibadah kami hari ini. Biar firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan praise and worship ini Tuhan bisa menjadi penyembahan yang besar dari hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuliakan dan memuji menyembah dalam nama Yesus. Amin. Jadi teman-teman, kita mau sama-sama beribadah, kita sama memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dimanapun teman-teman berada. Kita sama-sama nyanyikan besarlah Tuhan. Let's go. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kala kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit memenangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari kita nyanyikan dari awal lagi teman-teman. Katakan besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, segala kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan
Mari teman-teman, kita siapkan hati yang terbaik untuk memuji menyembah nama Tuhan, karena hanya nama Yesus yang layak dipuji dan disembah teman-teman. Mari kita bawa hidup kita, hati kita menjadi persembahan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Now my life is yours, I will sing your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Yeah, what is your name? And now my shame is gone. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable and grace. Your grace is on and on, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Worthy, come on. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Oh, yes, you are worthy. Oh my God, oh my Lord, be glorified, be magnified. Oh Lord Jesus, be exalted now in heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve the praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Name above all name. Oh my Jesus. Oh my Jesus. Oh. What is your name, Jesus? You deserve the praise.
What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? Yeah, Lord, you are worthy to be praised. Shalom fans, Happy Sunday. Ya, selamat bergabung lagi di ibadah master plan di minggu keempat, minggu terakhir. Yes, bersyukur banget Tuhan udah sertai kita ya dari minggu pertama. Tema besar gereja kan ngebahas tentang forgiveness, ya kan? Nah, di minggu pertama kemarin ibadah MP itu kita dilayani oleh Kak Randy. Wow, pengampunan ini adalah satu tema yang mudah untuk dikhotbahkan. Tidak sulit ya untuk kita mendengarkan khotbah tentang pengampunan. Namun yang seringkali menjadi masalah adalah ketika kita harus menghidupi pengampunan tersebut. Harus membagikan pengampunan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, Yang ngebahas itu tentang overcoming bitterness. Gimana caranya kita overcoming kepahitan gitu ya. Itu kan termasuk dalam forgiveness juga kan. Terus minggu kedua kita ada Kak Kristo. So, pertanyaannya adalah keeping score, kita harus keeping score atau lose count? Kita harus seperti apa mengampuni? Ya, ngebahas keeping score or losing count. Sebenarnya kita tuh harus menyimpan kesalahan orang lain nggak sih? Apa tuh sebenarnya kita harus berbesar hati memaafkan mereka gitu. Oh ya, by the way, untuk teman-teman yang belum ikut ya atau mungkin yang kelewatan, masih ada di YouTube kita. Jadi kalian bisa langsung cek aja lengkap semuanya, nggak ada yang dihapus. Terus minggu kemarin ada Kak Echa Sumantri. Dan aku berdoa hari ini tumbuh belas kasihan dalam hati teman-teman yang datangnya hanya dari Roh Kudus. Iya, Kak Echa ngebahas tentang how to forgive the unforgivable. Bagaimana caranya kita mengampuni orang yang kita anggap tuh nggak bisa diampuni lah gitu. Nah, minggu ini, minggu terakhir kita ada Leaders Talk. Yeay! Dan kita akan ngebahas tentang freedom in forgiveness. Jadi udah puncaknya kita bakal ngebahas udah benar-benar kalau kita udah mengampuni itu tuh kebebasan apa sih yang bakal kita rasain, yang bakal kita dapetin. By the way, kita nggak sendiri aja loh. Nggak sendiri, saya nggak berdua aja loh. Iya, kita ada teman-teman juga nih dari Youth and Teens juga. Yap, jadi kita sambut ya sekarang. Oke, ada Gracia dan ada Rahel. Halo. By the way, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita doa dulu kali ya. Jadi aku minta Rahel untuk pimpin kita dalam doa. Oke? Oke. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa, kalau kami masih bisa bernafas Tuhan, kami masih bisa menjalani kehidupan kami tahu itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, buat hari ini juga Tuhan, kami bisa bertemu Tuhan untuk berbicara, untuk sharing Tuhan bersama-sama tentang forgiveness Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang menuntun kami dalam pembicaraan kami, sehingga setiap apapun Tuhan yang keluar dari bibir kami Bapa, itu semua Tuhan berasal daripada-Mu Bapa, dan ini memberkati Tuhan teman-teman kami Tuhan, keluarga kami Tuhan di MP Tuhan, dan juga Tuhan siapapun Tuhan yang akan melihat tayangan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami Bapa, memperlengkapi kami, dan kami serahkan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Haleluya Bapa, amin. Amin. Oke, jadi tadi kan aku udah sedikit recap ya dari minggu pertama sampai minggu terakhir nih, Rahel dan Cia. Minggu terakhir kita sih maksudnya. Nah, aku pengen nanya ke kalian. Dari ketiga minggu tersebut gitu ya, apa sih yang udah kalian pelajarin, apa yang udah kalian dapet yang benar-benar ngebekas di hati kalian gitu loh tentang forgiveness ini. Boleh dari Cia deh. Apa yang aku dapat dari firman Tuhan yang dibawain di 3 minggu terakhir, tentu aja tentang mengampuni ya, bagaimana kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni orang karena Tuhan udah lebih dulu ngampunin kita udah terima pengampunan yang dari Tuhan. Dan pengampunan itu bukan soal diri kita aja, tetapi pengampunan itu tentang kerajaan surga, masalah kekekalan kita, dan kita juga nggak bisa mengampunin pakai kekuatan kita sendiri. Kita butuh banget yang namanya Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengampuni orang-orang. Gitu, Amin. Wow, oke.
Thank you Cia, powerful banget. Pendek tapi singkat tapi padat, jelas dan powerful. Boleh, kalau Rahel? Wah, kalau aku nih kayaknya udah disimpulkan sama Cia. Iya. Bingung mau ngomong apa. Ya, pokoknya intinya selama 3 minggu ini banyak peneguhan gitu ya Kak. Maksudnya tentang forgiveness gitu. Jadi benar kata Cia tadi bahwa kita tuh mengampuni gak bisa dengan kekuatan sendiri. Dan itu sesuatu yang mustahil lah gitu. Tapi ya kita percaya kalau Tuhan yang menolong kita tuh kita bisa melakukan apapun yang Tuhan perintahkan sama kita. Dan kalau aku juga mungkin agak beda dikit sama Cia tadi ya. Kalau Cia tuh buat orang lain gitu ya. Malah kalau menurut aku forgiveness itu bukan tentang orang lain, tapi itu tentang diri kita supaya kita bisa ngerasain freedom itu. Iya benar, betul. Nah. Thank you Rahel. Kalau dari kamu gimana? Apa yang kamu dapat sama 3 minggu ini? Kalau dari aku sebenarnya itu udah lebih lagi udah diambil kalian semua sih. Jadi udah lengkap ya. Jadi intinya lebih kita harus mengampuni. Jadi kita lihat lagi apa yang Tuhan udah lakukan kita dan karena itu kita bisa mengampuni sih. Dan kerennya lagi dengan ya nggak cuma mengampuni tapi kita coba untuk mendoakan mereka yang terbaik buat mereka walaupun mereka menyakiti kita gitu. Jadi ya harus banget mengampuni dan mengasihi semua orang sih di sekitar kita. Bagaimana Tuhan udah lakuin ke kita ya. Yes. Jadi kayak lakuin ke orang lain sebagaimana apa yang orang lain mau lakuin apa yang kita mau orang lain lakuin ke kita. Tapi sebenarnya lebih deep dari itu kayak kita harus melakukan orang lain sebagaimana Tuhan udah melakukan kita sih. Karena kan yang aku dapat ya, tanya aku dong. Apa yang kamu dapat? Nah gitu. Gini. Pokoknya terus-terusan ada di otak aku gitu ya, yang kayak kebayang terus itu yang soal perumpamaan tentang pengampunan itu, pengampunan yang orang berhutang aku lupa berapa ratus dinar atau apa gitu ya, pasti kalian ada yang inget ya, aku lupa. Jadi kayak dia tuh utangnya udah besar banget, bahkan gak bisa terbayarkan even selama kehidupannya dia. Dan Tuhan udah berbelas kasihan, jadi aku belajar nempatin diri aku tuh orang itu. Dan Tuhan tuh udah berbelas kasihan ngampunin aku yang udah sehancur itu. Dan ketika ada orang lain yang kayak aku rasa dia berbuat jahat ke aku atau dia nyakitin aku gitu, ya aku harus ngelakuin apa yang Tuhan udah lakuin ke aku dong. Apa yang udah aku terima harus aku bagiin dong ke situ. Kalau nggak aku nggak tahu diri banget, itu sih yang aku pegang. Kayak even yang di perumpamaan aja kan Tuhan kan yang dia kan udah diampunin yang berhutang pertama. Terus kan temen yang berhutang kan itu kan jauh lebih kecil kan, iya kan, daripada si yang berhutang ini kan, dan dia nggak terima. Maksudnya lebih kayak, itu bikin aku sadar banget sih teman-teman semua kayak, lu tuh udah sehancur apa juga, ngerti nggak sih? Dan Tuhan udah tetap maafin lu nggak ada hak buat nggak maafin orang lain. Gitu, itu powerful banget sih emang, Tuhan kita keren banget sih, ya banget. Oke. Kita mau masuk, itu belum pertanyaan guys. Itu masih awal-awal pembuka aja. Jadi kita mau masuk ke pertanyaan pertama ya. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Oke. Sebenarnya ini kalau langsung masuk ke pertanyaan nomor 1, dibilang santai nggak juga sih. Karena tapi kan thank God, syukurnya kan kita udah sembuh ya guys ya dari masalah-masalah sakit hati atau pengampunan gitu kan, thank God. Jadi aku mau nanya ke Rahel dulu deh, gantian. Tadi kan Cia ya. Oke. Rahel, kamu ada nggak sih pengalaman yang bikin kamu tuh sakit hati dan sulit buat mengampuni? Kamu ada pengalaman? Kalau pengalaman sebenarnya aku nggak tipe orang yang gampang sakit hati itu nggak gitu. Tapi ya pasti marah kayak gitu ya pernah lah ya gitu. Tapi kalau aku sih yang aku ingat sekarang, dan aku orangnya pelupa, jadi kayak habis marah terus tiba-tiba lupa gitu. Tapi ada satu event yang aku cukup ingat sampai sekarang, itu berarti ya menurut aku itu sih. Dan di situ aku belajar banyak gitu tentang pengampunan. Kalau dari aku sih sharingnya dulu pernah lebih ke keluarga sih ya Kak. Ini mungkin kejadiannya udah sekitar 5 tahun yang lalu kali ya gitu. Jadi udah cukup lama.
Tapi di situ aku masih SMA deh, kayaknya baru-baru SMA. Nah itu Dia 5 tahun SMA. oh ini jadi ngebahas ini ya. Oke. Gue udah sebut kapannya deh. Jadi pokoknya intinya di situ aku nggak yang masih kecil banget, tapi ya belum gede juga gitu ya, masih ya remaja lah, imut-imut gitu. Dan di situ aku lebih ke masalah keluarga ya Kak ya, tapi bukan sama keluarga inti, lebih kepada keluarga besar. Dimana saat itu intinya keluarga aku tuh lagi ya perekonomian lagi goyang banget lah di situ Kak gitu. Terus juga kakak-kakak lagi pada kuliah gitu kan. Dan ya kita tahu ya, maksudnya biaya kuliah tuh nggak murah gitu kan. Terus di situ pokoknya Tuhan izinkan keluarga kita tuh gimana ya istilahnya tuh menumpang lah gitu ke keluarga besar gitu ya Kak. Meskipun ya nggak sepenuhnya menumpang, karena ya kebutuhan keluarga sendiri tuh ya kita tetap memenuhi gitu. Cuma lebih ke tempat tinggal ya Kak. Karena di situ kita juga belum lama gitu pindah ke Jakarta gitu ya. Terus di situ sebenarnya aku nggak tahu kenapa ya, tapi di situ tuh aku super sensitif terhadap perlakuan keluarga besar gitu. Jadi aku benar-benar memperhatikan maksudnya cara mereka melihat, cara mereka ngomong ke keluarga kita gitu. Dan mungkin nggak masih apa cuma aku doain oversensitif apa gimana, tapi aku selalu merasa ada perbedaan antara nge-treat kita waktu kita dalam keadaan baik gitu ya perekonomian, sama waktu kita dalam keadaan down gitu. Itu ada, gak tau kenapa gitu ya, padahal masih bocil gitu ya istilahnya ya, tapi aku udah ngerasa gitu. Dan di situ aku berasa dan aku pendam itu. Maksudnya aku juga nggak berani cerita ke orang tua, aku nggak berani cerita ke kakak aku. Paling aku cerita itu setelah sekian lama berlalu dan sampai kepada puncak gitu ya Kak. Nah puncaknya itu ini juga pernah aku share juga ya di Komsel EHF gitu. Dimana itu pokoknya ada, aku lupa apa gitu triggernya, tapi intinya di situ benar-benar adu mulut. Yang aku pikir ya maksudnya istilahnya di situ ya keluarga gitu ya Kak. Aku nggak nyangka sampai bisa kayak begitu gitu ngomongnya bener-bener. Dan aku nggak tahu kenapa yang diperhadapkan dengan adu mulut itu cuma aku doang dari antara bertiga kakak. Aku kan adik kakak bertiga. Kamu ada di sana gitu ya pas kejadiannya? Ya, aku pas kejadian itu aku ada di sana dan aku benar-benar mendengar, aku melihat kejadiannya. Dan itu apa ya, menyakitkan sih kalau buat aku ya. Maksudnya dengar kata-kata yang keluar itu dari keluarga gitu Kak. Maksudnya bukan orang lain gitu, malah orang yang dekat, ya bisa dibilang terdekat gitu dengan kita. Gak nyangka gitu ya. Terus di situ ini kayak drama sih sebenarnya kayak, jadi kayak abis gitu ya udah. Kita hari itu juga decided buat keluar dari rumah itu. Di situ ya makanya aku bilang drama gitu kayak zaman dulu di eliminasi, aku geret-geret koper. Duh, gitu. jangan eliminasi dong. Itu nggak hujan gitu ya. Sambil hujan. Emang hujan gitu. juga enggak kan? Enggak. Enggak hujan. Nah itu, dan itu aku inget-inget gitu ya pas aku geret gitu Kak. Aku tuh melihat mata mereka, maksudnya orang-orang yang menyakiti aku gitu ya. Aku lihat mereka tuh dan mereka kayaknya no regrets gitu loh Kak. Dan nggak ada yang, dan di situ posisinya yang aku sedih juga, apa ya, kesannya tuh nggak ada yang ngebelain kita sama sekali gitu. Jadi benar-benar semuanya menyerang. Kalaupun nggak menyerang, nggak ada yang ngedefense kita. Jadi benar-benar berdiri sendiri gitu, nggak ada pertolongan, nggak ada yang ngebelain gitu. Ya udah, dan kita keluar gitu, aku keluar terus geret-geret koper gitu. Ya puji Tuhannya sih di situ masih ada mobil ya gitu Kak, jadi nggak yang langsung terlantar di pinggir jalan gitu, nggak. Jadi udah naik mobil gitu, terus sebenarnya kita bingung sih di situ kayak kita mau kemana ya gitu.
ya puji Tuhannya penghiburan Tuhan tuh cepet gitu loh, kayak kita lagi kebakar nih, terus kayak Tuhan tuh langsung ngasih air es gitu, jeder gitu, jadi langsung dingin. Itu kita ditawarin sama adalah temen bapak aku gitu kan, terus kayak kita hari itu malam itu tuh nginep di hotel, terus wow, iya, tinggal ya. kayak langsung wow Iya, di hotel gitu kan, fancy gitu, terus kayak gimana ya, terus aku di situ tuh kayak nginep di hotel tuh nggak seneng sih, maksudnya gimana ya, posisinya tuh kayak panas gitu, nggak tau ya, kalau aku lagi marah gitu ya rasanya tuh panas, terus kayak muka tuh gremeng-gremeng gitu, kayak badan tuh juga panas. Kayaknya Om Amos juga pernah deh kayaknya nunjukin yang kayak kalau badan tuh kalau misalnya lagi marah tuh energinya di mana itu. Iya. Nah itu aku di situ ngerasa gimana ya Kak, kayak kita tuh istilahnya masih bocil gitu ya, dan kita nggak bisa ngeluarin gitu. Jadi kayak kependem. Karena kan waktu adu mulut ya nggak mungkin lah aku ikutan gitu kan. Jadi kayak aku diem aja, tapi kayak ya apa ya, kayak anak gitu kan, otomatis kita mau ngebelain orang tua kan, tapi kayak bingung gitu loh. Kayak di satu sisi pengen ngebelain tapi kayak bingung mau ngomong apa, tapi kesal gitu kan. Yaudah di situ malam itu terus kita sekeluarga gitu, keluarga berlima gitu, doa malam itu, terus baca firman gitu. Yang itu firman itu yang aku ingat, aku lupa dari mana, pokoknya intinya tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah apa jatuh gitu, aku lupa. Itu sih yang aku ingat sampai sekarang firmannya. Terus ini apa sih Kak pertanyaannya, sampai ke menyakitkan aja ya? Iya. Ya udah, berarti oke. We got it. Ya, udah dapat. Oke. Iya. Nanti ada lanjutannya. Ada. Kamu harus lanjutin lagi. Oke. Boleh. Kalau Cia, ada nggak Cia? Kamu pengalaman nih yang buat kamu sakit hati dan kayak sulit mengampuni gitu, butuh struggle gitu misalkan berhari-hari. Aku juga kayaknya tipenya kayak Rahel sih, yang nggak terlalu gampang sakit hati gitu atau gimana. Cuman ada kejadian waktu SMP. Ini buat adik-adik yang tensi yang biar dengar gitu, aku punya kejadian bisa dibilang menarik. Dan kejadiannya itu jadi waktu SMP aku tuh suka sama cowok gitu kan. Apa? Suka sama cowok? Terus, iya, suka sama cowok nih SMP. Okay. Suka sama cowok gitu. Okay. Nah, aku kasih tahu dong ke teman aku, cerita-cerita ke sahabat aku, ke circle aku, aku suka nih sama cowok ini gitu kan. Okay. Terus aku bilang bantuin dong gitu-gitu biar deket segala macem. Akhirnya ada satu orang yang bantuin gitu. Maksudnya awalnya sih bantuin gitu, akhir-akhirnya malah cowok yang aku suka sama teman yang aku mintain tolong, mereka yang jadi kan, kayak aduh, kan sih jangan pakai comblang biasanya kayak gitu. Makanya kayak kesel banget mereka yang jadi gitu kan, padahal aku minta tolong buat deketin aku sama dia, marah mereka yang ngechat, main game bareng. Oke. Itu akhirnya pacaran deh mereka. Terus aku kayak oke, di mulut sih kayak iya nggak apa-apa, cocok. Tapi dalam hati kan kayak menangis deh. Setiap malam galau gitu, kayak apaan sih banget. Terus dulu aku tuh nggak mungkin, kayaknya sih masih kecil gitu, terus aku sampai ganti nama sahabat aku di line gitu, sahabat Jagoniku gitu. Kayak gitu deh, aku kesel banget ceritanya pas waktu masa itu gitu. Oke. Gitu ceritanya. Oke, kalau kamu ada gak? Kalau itu sakit hati, kayak sulit untuk mengampuni gitu. Kalau aku dari dulu pas SMA aku pikiran kayak bingung mau kuliah di mana kan, dan ternyata dapat support juga dari keluarga. Kenapa nggak coba ABRI aja, Akmil gitu, akademi militer. Yang kebetulan kan saudara juga ada yang di TNI, jadi ini apa? Dulu pas SMA mikirnya, kayaknya keren juga ya mau jadi tentara gitu. Terus ya singkat cerita, jadi kayak dari mulai kelas 2 SMA rasanya tuh mau kayak bagusin nilai untuk masuk ke Akmil, dan ternyata udah pas udah mau lulus, ternyata pas lihat persyaratannya kan kebetulan aku masih di PS, dan ternyata
orang yang lulusan IPS itu harusnya nilainya harus lebih tinggi dibanding orang yang lulusan IPA kalau dia akmil gitu. Dan ya intinya persyaratan itu, dan ya udah kayak gue udah pasti lulus nih, udah pasti keterima dari badan kan, maksudnya SMA kan bisa dibilang atlet gitu lah. Jadi pas akmil kayaknya badannya harus yang fit gitu lah, jadi nggak gampang capek dan siap untuk tempur aja, maksudnya kan mikirnya gitu pas tentara. Terus ternyata pas mau nyoba ternyata dari semua mau nyoba itu kayak nggak ada yang kecapai semua. Nah dari situ kayak sebenarnya sakit hati karena lebih ke nggak bisa ngampunin diri sendiri sih, karena nggak sesuai ekspektasi ya. Ya nggak sesuai ekspektasi juga, dan itu karena ya ini kan dukungan dari keluarga gitu. Keluarga bilang ayo nih coba polisi atau coba akmil gitu, dan jadi kan pasti mikirnya keluarga kayak ini pasti ini anak pasti bisa, jadi kayak bukan bawa beban keluarga sih, jadi lebih ke nggak enak aja, takut dibilang keluarga kayak nggak jadi akmil, nggak jadi tentara. Nah takutnya gitu. Jadi lebih ke beban di diri kamu sendiri ya. Ya dari situ sakit hatinya lebih ke situ, dan nggak bisa ngampunin diri sendiri karena gagal tes itu semua. Oke, ini aku dapat banget nih by the way buat teman-teman semuanya yang ikut kita ibadah. Berarti emang sakit hati dan soal mengampuni itu bisa maksudnya bisa datang tuh dari mana aja ya. Kayak misalkan Rahel dari keluarga besar, Tia dari pertemanan, kamu dari diri kamu sendiri. Berarti emang soal untuk mengampuni gitu ya, benar-benar bisa datang dari mana aja gitu loh. Rahel tugasnya ngampunin keluarganya, Tia tugasnya ngampunin temennya, kamu tugasnya ngampunin diri kamu sendiri, dan itu oke, keren banget. Kita lanjut ya. By the way Rahel, kamu hilang? Iya. Gak apa-apa, santai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Oke, jadi udah tahu banget apa yang bikin kalian sakit hati dan bikin kalian sulit mengampuni ya. So aku mau tanya, gimana cara kalian melepaskan rasa sakit hati itu dan lebih memilih untuk mengampuni? Caranya tuh gimana? Oke, boleh dari kamu dulu deh. Caranya gimana waktu itu? Pas lagi kesel sama diri kamu sendiri. Memilih untuk mengampuni. Dari gue kah atau seiring berjalannya waktu? Sebelumnya berpikirnya pasti itu sih, kayak seiring berjalannya waktu pasti antar juga lupa. Itu ya. Juga Time apa sih? Time flies. Bukan time does heal gitu ya. Kayak waktu yang menyembuhkan. Dan dulu pikirnya gitu, jadi lama-lama juga nggak kepikiran, jadi kayak udah ntar juga selesai gitu sih. Cuman setelah itu kenyataannya ternyata kayak enggak gitu, kayak nggak sesuai ekspektasi, kayak ternyata masih ada pergumulan itu. Dan akhirnya sampai akhirnya untuk memilih mengampuni itu sempat kepikiran kalau misalkan aku gini terus mau sampai kapan. Jadi lebih ke apa ya, kalau tetap maksa untuk maksa untuk nggak mau menyelesaikan masalah ini, jadi terus gitu ya. Dalam hati itu pasti menghantui ya, lebih kayak kepikiran terus aja, dan itu rasanya pasti hati nggak nyaman sih. Dan jadi lebih memilih untuk sadar diri, lebih ke sadar diri dan mikir kalau ya udah harusnya emang lebih kebikin komitmen sama diri sendiri, dan kayak ini bukan jalannya, dan dengan rendah hati harus menerima semua itu. Dan pasti percaya pasti itu semua Roh Kudus yang ngingetin. Iya pastilah. Kalau untuk coba aja rendah hati dan ikutin apa yang Tuhan mau aja dalam kamu. Dan ya sampai sekarang puji Tuhan ya, bukan gak kepikiran sama sekali, pasti itu jadi bahan cerita. Cuman hati tuh lebih lebih kayak feels peace aja, damai aja, dan itu sih yang buat hati nyaman. Jadi kayak nggak ada beban untuk kayak masih menghantui itu kayak. Jadi berserah gitu ya. Ya, lebih kayak berserah bukan pasrah. Oke. Keren.
Oke, boleh lanjut ke Rahel. Habis itu Cia. Gimana? Gimana cara kamu melepaskan rasa sakit hati dan memilih ya? Memilih, karena kan pengampunan tuh milih loh. Kita tuh bikin keputusan untuk mengampuni gitu, nggak dari perasaan. Kalau ngikutin perasaan mah nggak tahu kapan gitu. Gimana kamu pengalamannya Rahel? Kalau aku, ya benar sih Kak. Tadi udah dijawab tuh sebenarnya. Memilih sih Kak. Jadi gini, kayak aku tahu udah sering dengar gitu, forgive and forget gitu. Tapi ya waktu kejadian ya kita kayak pengen bilang, ya ngomong aja lu gitu, bisa gitu kan. Coba lu yang di sini gitu kan. Tapi aku pikir lagi gitu kan, kayak Tuhan ngomong kayak gini nggak mungkin kita nggak ngelakuin gitu kan. Jadi ya aku berdoa juga gitu ya Kak. Struggling juga lah di situ ya. Lama sih Kak ini prosesnya, maksudnya ya sempet 1-2 tahun kali ya Kak, benar-benar nggak lost contact gitu. Tapi di situ berdoa gitu, terus juga aku sih berusaha ya kayak Kak Jerry bilang tadi sih, merendahkan diri juga. Merendahkan hati ya, merendahkan hati gitu, kayak kok gue sombong sih gitu ya, gue sombong ya gitu, gak ngampunin orang tuh termasuk sombong gitu. Terus aku pikir juga, Tuhan aku tuh pengen ngelakuin apa yang Tuhan mau gitu loh, tapi gak punya power gitu. Jadi aku doanya gitu aja. Terus aku doa dan mengucapkan nama orang yang menyakiti gitu kan. Gitu. Yang diajarin sama khotbah minggu lalu ya, Kak Eca juga. Jadi benar-benar ngomong tiap hari aku ucapkan gitu. Wow. Pertama kayak ngomong nama orang itu aja rasanya aku kayak kok gue malah doain dia gitu kan gitu. Tapi lama-lama itu. Nah, dan yang paling penting adalah take action sih Kak. Jadi kayak Tuhan juga jadinya kayak gini ya, kalau mau ngampunin ya lu yang ngambil action gitu. Lu mau ngapain gitu. Ya udah, dan akhirnya kita take actionnya datang waktu lagi tahun baru. Kayak ya di situ ya, waktu yang tadi tuh aku lupa bilang ya, kayaknya di situ terpatri di otak aku tuh adalah aku nggak bakal menginjakan kakiku lagi ke rumah ini gitu. Tapi ya take action, makanya tuh pas aku lagi mau masuk ke gerbang itu gemeteran sih sebenarnya, kayak aduh kayak di rumah ini lagi gitu kan gitu, kayaknya ada traumanya tuh kayaknya wung gitu kayak otak aku pas lagi gitu. Tapi ya pas masuk ternyata Tuhan tuh Tuhan tuh ya ajaib gitu, kayak sesuatu yang mustahil buat kita tuh Tuhan bikin mungkin, dan di situ langsung cair gitu kan. Bener-bener kita langsung nangis gitu ya, disambut dengan peluk-pelukan gitu ya. Iya, langsung peluk-pelukan gitu, dan as if nothing happen gitu loh Kak. Kayak bener-bener kayak gak kejadian apa-apa gitu. Itu sih yang aku sampai kayak jadi selama jarak 2 tahun itu sama-sama maksudnya Tuhan tuh memulihkannya tuh wah gitu lah. Jadi doa kita tuh juga istilahnya ya, kalau istilah zaman sekarang tuh doa tuh manjur gitu. Beneran gitu. Wow. By the way, kamu kan pernah cerita soal ini kan, dan aku tuh dapet banget yang kamu bilang kamu pernah mikir gimana caranya kita ngampunin tapi kita lupain gitu loh. Sebenarnya itu nggak bakal pernah bisa karena kita kan nggak amnesia. Betul. Tapi kayak ketika kita udah mikirin itu lagi, atau ketika kita bahkan ketemu orangnya, udah nggak sakit, udah pulihin, udah nggak sakit lagi. Itu pasti Roh Kudus banget. Itu pasti Roh Kudus banget. Wow, keren banget. Dan aku ingat banget yang kau bilang, yang penting kita itu mau taat. Iya, betul. Taat mengampuni, taat ngikutin Tuhan. Semuanya udah Tuhan yang bikin indah. Iya. Wow, itu sih harus take action, taat gitu. Udah. Wow. Tuhan. Thank you Rahel. Lanjut dong, Cia gimana? Cara kamu melepaskan pengampunan dan sakit hati kepada sahabatmu yang menikung itu. Sebelum mengampuni sahabat aku harus berdamai dengan diri aku sendiri dulu kan, kayak Cia maafin bisa gitu kan, kayak jangan gara-gara cowok aku kehilangan sahabat aku gitu kan. Jadi pertama harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Abis itu ada nih aku nemu ayat di Mazmur 147 ayat
Baru. 3. Berapa sih, ya? Mazmur 117 ayat 3. Oke. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi jika Tuhan sudah sembuhin aku, berarti aku juga harus kayak tadi Karel bilang take action kan. Aku harus ampuni ya, maafin dia ya, kita baikan lagi gitu. Terus sekarang jadi kayak udah biasa aja sih, malah jadi bercandaan gitu, kayak ya gitu, jadi bahan ledek-ledekan gitu. Oke, gila ini semangat banget sih dengar kesaksian kalian semua. Lebih ke kayak semua dari hidup kita kan Roh Kudus yang bikin ya semuanya ya. Dan Roh Kudus tuh yang bikin kita semua tuh kayak rendah hati. Terus lewat semuanya tuh diproses, jadi makin dewasa, makin kenal Tuhan lagi gitu. Kayak berarti semua hal yang nyakitin kita itu sebenarnya nggak ada yang sia-sia sih di mata Tuhan. Kayak Tuhan bisa bikin itu turn it to good gitu. Bener banget, dan perannya Roh Kudus tuh kalau di sini kayak yuk kayak back to the track, Iya, kayak ayo jangan keluar jalur, kayak ayo balik lagi ke jalur yang bener. Jadi kayak mau keluar terus tapi kayak dicegat gitu ya. Kayak ayo jangan balik lagi ke jalur apa lagi. Tapi Roh Kudus dan Tuhan dan Tuhan Yesus dan Bapak kayak sweet banget sih. Karena sebenarnya kita mungkin dia udah ngarahin berapa kali, tapi sebenarnya kita kayak enggak, gue belum mau ngampunin, kayak ketemu kayak gitu, tapi kan mereka selalu sabar sampai akhirnya ya Tuhan pulihin hati kita benar-benar pada kesaksian ini. Wow, oke. Thank God. Kita lanjut ya. Sudah pertanyaan lagi guys. Oke. Ini juga deep sih pertanyaannya. Jadi setelah semua yang kalian alami gitu ya, rasa sakit hati, rasa kecewa ke teman, ke keluarga, ke diri sendiri, apa yang kalian pelajari itu dari pengalaman tersebut gitu? Apa yang kalian tangkep Tuhan ajarin ke kalian? Boleh dari Cia deh. Oke, bentar ya. Apa yang aku pelajari dari pengalaman aku, mungkin nggak cuma dari satu pengalaman ini aja sih, maksudnya dari keseluruhan dari perjalanan hidup kita, cerita-cerita kita tentang bagaimana kita harus mengampuni orang. Menurut aku kayak penting banget sih, karena kalau kita mau hidup merdeka ya kita harus mengampuni orang. Kita kalau nggak ngampunin bakal terikat dengan beban itu sendiri sih, yang tersisa kitanya sendiri, bukan orang yang mungkin orang yang nggak kita ampunin mereka fine-fine aja, biasa aja, tapi malah yang terbeban tuh di kita sendiri gitu sih. Itu yang aku dapetin. Jadi pentingnya kita harus melepaskan pengampunan buat orang-orang lain gitu. Oke, thank you Cia. Rahel gimana Rahel? Kalau dari aku sih tentang forgive and forget ini pengalaman yang berharga ya, tapi kalau bisa request Tuhan jangan diulang. Tuhan jangan diulang. Cukup satu kali aja, udah dapat kok pelajarannya gitu. Iya. Dari aku sih itu sih kayak yang tadi ya, Tuhan tuh mau kita juga take action gitu. Jadi kayak sebagaimana Tuhan gitu ya Kak, kayak Tuhan tuh mengampuni kita tuh take action loh, padahal maksudnya yang salah kan kita gitu. Iya benar banget. Sekali. Dia sampai turun ke bumi itu kan action. Yes, betul. Tuhan tuh duluan gitu, kayak disiksa, disalib. Maksudnya bener-bener Tuhan tuh nggak punya kesalahan. Aku yakin ya maksudnya. Di antara kita nih pasti, maksudnya ada konflik gitu, pasti ada kesalahan kita juga kan. Nah, sedangkan Tuhan tuh bener-bener nol gitu kesalahannya nih gitu. Tapi Tuhan tuh mau take action, yaitu karena ya besarnya kasih Tuhan itu sih Kak. Jadi kayak kita juga harus punya kasihnya Tuhan itu yang overflow gitu. Jadinya gak merasa benar sendiri, dan juga kayak kita kayak Cia tadi bilang gitu ya, maksudnya pengampunan tuh memberikan kita freedom gitu. Jadi ya itu sih. Jadi biar hidup tuh relax, enjoy, gak ada beban gitu. Ya gitu sih kalau dari aku. Terus tadi ngomong kayak benar-benar dapat insight baru gitu. Kayak Tuhan aja kayak ada ayatnya kan? Kenapa mereka yang mana ya ayatnya? Sini? Yang ini yang
pokoknya Tuhan mati buat kita ketika kita tuh masih berdosa. Kayak dia tuh maksudnya ketika kita masih berdosa loh, Tuhan udah mati buat kita. Kita belum bisa, ya kita nggak bakal pernah bisa balas apa yang Tuhan bikin ya. Tapi kayak ketika kita lagi nggak mikirin Tuhan, lagi keasikan dosa gitu ya, lagi ya asik sendirilah, tapi Tuhan tetap mati buat kita, tetap mengasihi kita gitu. Dan itu kan harusnya kasih yang kita punya ya. Even seharusnya, ini susah sih dilakuin, cuma diomongin doang gampang. Even seharusnya kita maafin orang yang mereka tuh even gak say sorry ke kita gitu loh. Dia nyakitin, yang ngelukain, tapi mereka pun gak sadar. Seharusnya kita harus bisa selesaiin itu sendiri sama Tuhan. Soalnya kan udah ada satu perfect contoh kan ya, Tuhan Yesus sendiri kan. Itu satu-satunya contoh kalau ada di atas kata perfect itu dia. Makanya sempat waktu dengar dari Pastor Kristo bilang, kalau mau ikut Tuhan ya harus berani pikul salib. Ya betul. Karena kalau nggak berani pikul salib ya apa ya? Gak usah jadi Kristen kalau mau ribet kan. Kalau mau ribet ya harus jadi Kristen gitu kan. Tapi kan dikala ribetnya pun, dikala kita pikul salib kan terus dia bilang, because hook yang kupasang karena aku lemah lembut dan baik hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi Tuhan ngajarin kita pun tetap dengan lemah lembut, kayak nggak yang kita berat banget Tuhan gitu. Buktinya kan pengalaman kalian semua, bahkan pengalaman hidup aku juga, itu kan semua Tuhan yang mampukan gitu. Oke deh, kita ke pertanyaan terakhir ya guys. Oke. Aku mau nanya ke kamu dulu deh. Pesan yang mau kamu bagiin ke teman-teman yang lagi bergumul, yang masih bergumul, yang belum menang di area ini, di area pengampunan, forgiveness. Pesan yang pertama nggak perlu pakai poin sih. Jadi enggak. Lebih ke coba untuk mengampuni diri sendiri dulu sih. Sebelum kita mulai untuk mengampuni orang lain, pasti problem masalahnya kenapa kita belum bisa mengampuni mereka ya pasti ya dari diri kita tuh kayak belum beres nih. Betul. Dari situ sih, dan semuanya itu pasti kita butuh kuasa Tuhan untuk menuhin semuanya itu. Dan ya itu sih, dan apa ya, buat teman-teman juga yang masih struggle untuk mau mengampuni, harus lihat Tuhan yang di atas sih. Karena kayak Tuhan aja mau mengampuni kita yang sehancur ini gitu. Dan gini, dia rela, kita bicara soal sacrifice, dia rela ninggalin sorga, turun ke bumi cuma buat mati buat kita. Maksudnya Tapi dia seharusnya nggak ngelakuin itu ya. Maksudnya ya udah. Seharusnya ngapain gue harus turun ke ini, ngapain gue harus turun ke dunia ini untuk cuma buat kayak nanggung beban dosa mereka semua deh. Dan ya itu apa yang udah Tuhan ajarkan ke kita semua, dan kita harus tetap mengampuni sih. Ada ayatnya yang karena aku nggak bisa kayak aku harus tetap mengampuni, dan kalau aku nggak bisa mengampuni itu mengampuni orang itu nggak bisa, karena aku nggak bisa bohongi diri aku sendiri. Iya. Tuhan yang bilang itu ya. Yang itu kesetiaan itu ya. Iya. Itu sakit banget sih, dan dia nggak bisa untuk nggak ngampunin orang karena dia nggak bisa bohongin dirinya sendiri. Dan itu jadi contoh yang paling keren banget sih. Jika kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan nggak bisa bohongin dirinya dia sendiri. Dan dari situ juga kita ekstrim ya. Kalau kita udah disakitin, ya coba untuk mendoain. Si orang dunia mikirnya gila lu udah disakitin segininya, kayak udah hancur, lu dibuat hancur sama dia, tapi lu masih mau untuk doain dia. Si orang dunia mikirnya lu gila sih, maksudnya untuk masih mau doain dia yang terbaik. Dan dia tuh bego gitu. Iya, sama kayak Tuhan yang di atas kayu salib, dibilang dikata-katain, dan dia bilang karena orang ini doakan maafin Bapak maafin karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu panutan terbaik sih. Jadi itu sih, semua teman-teman yang struggle harus lihat Tuhan sih.
Thank you. Kalau dari Cia gimana? Ya Tuhan. Kalau dari aku, pesan buat anak-anak EMP, kan kita Kristen kan ngomongin tentang kasih kan. Yep. Tuhan sendiri itu kan juga kasih kan. Jadi kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan tapi kita nggak mengampuni, apa bedanya kita dengan orang di luar sana gitu. Jadi harus mengampuni meskipun nggak mudah banget, tapi harus gitu. Jadi kalau kita ngakunya anak Tuhan, kita harus mengampuni karena Tuhan sendiri itu adalah kasih. Dan Tuhan juga ngajarin kita untuk mengampuni orang-orang karena Dia juga udah mengampuni kita. Gitu kalau aku. Thank you Cia, selalu singkat padat dan jelas. Oke, Rahel Well gimana? prepared gitu ya kalau Cia tuh ya. Kayak udah tertata gitu. Kalau aku sih pesan ya kayak karena aku udah pernah menang nih di satu battle ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi aku sih ya gak muluk-muluk juga sih Kak, karena proses aku pun lama. Menurut aku juga Tuhan membentuk aku lama banget masalah pengampunan itu. Tapi jadinya mudeng gitu loh. Jadi kayak udah masuk. Jadi gak apa-apa kalau masih butuh waktu lama, tapi jangan lama-lama banget gitu. Maksudnya gini, kayak kita berserah sama Tuhan gitu. Kayak jadi di dalam hati kita pun kita sudah meniatkan kita tuh mau mengampuni gitu. Jadi jangan yang kayak udah jangan ngerasin hati lagi gitu Kak. Jadi udah kasih ke Tuhan, ini masalah aku nih, aku nggak bisa ngampunin gitu. Nah tapi kita jangan yang kayak ngingut-ngingut, kurang ajar nih orang gitu kan ya, pokoknya kayak gitu-gitu. Terus dari aku, it's okay, pelan-pelan gitu. Maksudnya Tuhan kita tuh bukan Tuhan pemaksa. Tuhan kita tuh Tuhan yang loving gitu, a loving father gitu ya. Jadi dia gak yang bakal gimana gitu. Tapi memang aku sendiri pun ya Kak, jujur aja waktu kejadian itu, sering banget, gak tau kenapa ya, sering banget tuh tiba-tiba entah khotbah minggu atau dapat ayat gitu yang tentang Matius di Matius deh kalau nggak salah, yang masalah itu kalau misalnya kamu beribadah tapi kamu masih punya apa di dalam hatimu gitu terhadap saudaramu, kayak kata Tuhan tuh tinggalkanlah dulu ibadahmu gitu. Itu segitu pentingnya loh, maksudnya Tuhan tuh suka ya ibadah gitu, tapi segitu pentingnya pengampunan sampai Tuhan bilang yaudah tinggalin dulu ibadahnya gitu, kita selesain dulu gitu. Itu sih, jadi pokoknya intinya aku mau bilang kalau mengampuni itu nggak ada ruginya gitu. Semua untungnya tuh ke kita gitu. Kalau kita bicara untung rugi gitu ya Kak, gitu. Istilahnya kan kalau sekarang kan biasa kan kalau misalnya kita lagi disakitin kan kita merasa dirugikan tuh gitu. Nah kita mengampuni tuh nggak ada ruginya pokoknya gitu. Itu udah untung buat kita, terus kita juga menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi intinya adalah berserah sama Tuhan, terus melembutkan hati. Jadi Tuhan ngomong apa tuh kita ikut, jangan yang mengeraskan hati gitu. Pasti Tuhan tolong gitu. Pasti. Thank you Rahel, kita udah di penghujung acara sih ibadah, ya ampun acara ibadah. Oke. Ya, kalau dari aku buat teman-teman semangat terus yang lagi struggle dalam hal ini ya. Tuhan tahu apa yang lagi kalian alamin, pastinya Tuhan tahu sampai ke detail-detailnya. Gak usah merasa kuat kayak pakai kekuatan sendiri, tapi lebih ke benar-benar datang ke Tuhan, bawa aja seluruh rasa dendam, seluruh rasa marah kamu, seluruh rasa kecewa kamu, taruh di bawah kakinya Tuhan, ambil waktu berdua sama Tuhan, dan mungkin gak langsung kayak magic gitu ya, bukan kayak magic sih, tapi bisa juga kok kalau Tuhan mau bikin mujizat itu langsung disembuhin hati kamu, bisa, pastinya terserah Tuhan. Tapi kalau misalkan kamu masih ngerasain struggle itu di hari-hari ke depan, even kamu udah belajar untuk mengampuni, udah berusaha banget 100% udah mengampuni, it's okay. Berarti Tuhan emang mau proses itu terjadi di dalam hidup kamu. Ya pasti jangan pernah tinggalin Tuhan,
karena siapapun, karena kecewa atau apapun, tapi harus selalu stick sama Tuhan ya, karena cuma dari Dia doang kekuatan kita bisa ngampunin. Semangat terus ya teman-teman semuanya. Semoga Leaders Talk kita siang hari ini, siang hari ini bisa memberkati kalian semua ya guys. Dan nanti aku akan tutup dalam doa. Thank you banget Jerry, thank you juga Gracia, dan thank you juga Rahel buat sharing-sharingnya hari ini ya. Semoga sehat-sehat ya semuanya. Aku akan tutup dalam doa ya. Jadi ayo teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, kami berterima kasih Tuhan kalau kami boleh ada mengikuti ibadah sampai detik ini Tuhan. Semua benar-benar hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga mau lebih lagi disadarin Tuhan bahwa kalau kami ibadah siang hari ini pun ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami percaya Tuhan langsung ngomong pada setiap kami Tuhan, dan kami juga percaya Roh Kudus yang akan terus menguatkan setiap hati kami Tuhan, biar apa yang udah kami bicarakan hari ini, kami sharing hari ini itu benar-benar boleh bertumbuh dalam setiap hati kami ya Tuhan. Bukan tentang apa yang udah aku, Jerry, Rahel, atau Cia bicarakan ya Tuhan, tapi apa yang dari Roh Kudus, benih yang dari-Mu Tuhan yang bertumbuh dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bersatu hati untuk semua teman-teman kami yang mungkin masih struggle dalam hal mengampuni Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan membalut hati mereka, Engkau yang akan memulihkan setiap hati mereka Tuhan. Engkau lembutkan hati mereka sehingga mereka boleh penuh dengan kasih-Mu, merasakan bahwa Engkau sangat amat mengasihi mereka Tuhan, dan itu yang akan membuat mereka kuat untuk mengampuni sesama, keluarga, orang-orang terdekat, bahkan diri mereka sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu ada di setiap hati dan setiap hidup mereka Tuhan. Mereka boleh mengalami kebebasan yang berasal dari Tuhan, freedom in forgiveness Tuhan, karena mereka udah Tuhan tuntun, Tuhan buat berhasil hati mereka untuk mengampuni sesama atau bahkan diri sendiri Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan saat ini pada semua teman-teman kami yang lagi merasakan struggle itu Tuhan. Balut mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus, dan biar ini semua menjadi kesaksian kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk siang hari ini Tuhan. Semua kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan, Bapa kami yang sangat amat baik yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Thank you so much guys. Happy Sunday. See you next week. Udah bulan Maret aja. See you next week guys. Bye. Bye. Every nation you alone, you are worthy. Always were, always will be. Your name alone has power to save the lost and broken. No force of hell can stop the things that you have spoken.